Shalom, selamat pagi adik di sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion Danomut dari kolom 1 sampai kolom 31. Apa kabar hari ini? Yes, pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Nah adik-adik, pagi hari ini Inci ditemani guru-guru sekolah minggu yang ada di kelas kecil. Ada Inci Alwin Karasiran dari kolom 26, ada Inci Anneke Rumbai dari kolom 15, ada Inci Vini Tenda dari kolom 19, Inci Tasya Yakob dari kolom 20, dan yang tetap setia dengan kita ada Inci Trisha Dariu dari kolom 19. Nah adik-adik, Inci percaya diri semua mandi toh, so siap untuk orang beribadah. Sekarang orang so mulai tompi ibadah, Inci undang semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Kasih anugerah yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan dan Inci harap adik-adik masih tetap penuh semangat, penuh sukacita dan lebih sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Saat ini Tora akan menyanyi pakai alat musik. Ada gitar, ada tambur, ada trompet, dan biola. Nah, Inci undang adik-adik tetap berdiri. Sekali lagi kita menyanyi Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Puji Tuhan, puji
Adik-adik, kita akan berdoa. Minta adik-adik untuk semua dalam sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami, anak sekolah minggu, sehingga saat ini Tuhan kami boleh dan Engkau berikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan biar Engkau mau pimpin akan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, biar itu semua berlangsung seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, di antara adik-adik pasti ada yang punya sahabat karib. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita mempunyai seorang sahabat yang paling setia? Siapa tahu siapa sahabat kita yang setia itu? Ada yang katakan? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Dia sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat kita yang setia. Nah, sekarang Tora mau angkat pujian lagu yang berjudul Yesus Sahabatku. Bagiku, Dia mengasihiku, menolong dan selamatkanku. Yesus, sahabatku selalu. Jreng, 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 jreng. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus, sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Jreng, 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 jreng. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Yesus sahabatku, Dia bangkit bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Jreng, 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 jreng. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Jreng, 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 jreng. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Jreng, 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 jreng. Adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya kehidupan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini Tora mau nyanyi puji Tuhan dengan gerakan. Jadi sekarang Inci undang lagi adik-adik untuk berdiri. Tora mau nyanyi bersama-sama hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya kepada Yesus, ke surga mulia kita akan pergi bersama. Hapus
Nah, adik-adik, torang tadi semua nyanyi, torang semua muji Tuhan. Sekarang tiba torang mendengarkan firman Tuhan. Jadi percaya adik-adik so pegang Alkitab. So siap membaca Alkitab, terlebih menyiapkan tompe hati untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita ini akan disampaikan oleh Inci Trisha dari Uwo. Nah, adik-adik, sekarang torang semua dengar cerita, semua baca Alkitab, namun sebelumnya mari torang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang Engkau berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami, meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab. Yang di rumah so pegang Alkitab masing-masing Kang. Kalau yang belum tahu baca, minta tolong mama atau papa buka Kang Alkitab, kong baca Kang. Torang buka dalam Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Sekali lagi, Perjanjian Lama dalam Yosua pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-17. Torang baca sama-sama, yang di gereja, yang di rumah, pembacaan Alkitab kita baca bersama-sama. DP judul, Menyeberangi Sungai Yordan. Mari kita mulai. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sertan. Sedangkan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu berangkatlah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian bacaan kita di hari ini. Sebelumnya mari orang saksikan dulu video. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Kedua-belas Nah, adik-adik, orang saksikan tuh cerita tadi tuh lewat video. Pasti semua gembira, pasti semua bersyukur dapat bau nih Kang. Nah, sebelumnya si semua tanya kote, ada yang masih ingat tentang Yosua? Ada? Nah, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Yosua pun bersama-sama dengan Musa. Atau masih ingat peristiwa Musa yang menyuruh orang untuk pergi ke kota Yeriko? Terus laporan yang diberikan oleh 12 orang berbeda-beda. Yang 10 bilang, aduh Musa, orang ini boleh. Dorang jago-jago di situ. Dorang tidak bisa kalahkan orang-orang di kota itu. Tapi laporan dari 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb bilang apa? Dorang pasti akan kalah karena Tuhan Allah yang berperang. Bukan cuma orang Israel, tapi Tuhan Allah yang berperang. Nah, ketika akan memasuki tanah Kanaan, Musa sudah sampai masuk bawa bangsa Israel. Tugas selanjutnya diserahkan kepada siapa tadi? Kepada Yosua. Nah, jadi cerita tadi ada menjelaskan 4 orang, menerangkan 4 orang, kasih lihat 4 orang bahwa sama seperti Musa yang membawa bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, Yosua pun membawa bangsa Israel bukan menyeberang Laut Teberau, tapi menyeberang sungai Yordan. Dan berhasilnya enggak? Berhasil, karena Yosua melakukan apa yang Tuhan Allah ada perintah. Yosua melakukan tanpa berdebat, tanpa bilang Tuhan kiapa ini, kiapa itu. Tapi ketika Tuhan perintah, Yosua langsung siap gerak laksanakan. Tuhan Allah bilang apa tadi? Yang lebih dulu mau berjalan atau yang lebih dulu mau lewat itu adalah para imam yang mengangkat tabut perjanjian. Nah, ini sempat tanya kote, tabut perjanjian apa DP isi? Ada yang masih ingat?
Ada. Solupa. Oke, tabut perjanjian itu DPIC ada 2 loh batu yang berisi 10 firman, ada mana, ada tongkat Musa. Jadi itu dikhususkan. Jadi tabut perjanjian itu kalau di tengah-tengah bangsa Israel itu tanda kehadiran Tuhan Allah. Nah, ketika imam-imam bacolo DPKK tadi di sungai, apa yang terjadi? Sungai itu menjadi kering, jadi ada batas kiri dan kanan. Yang air dari atas terbentuk bendungan. Dan bangsa Israel akhirnya dapat lewat. Dorang akhirnya berhasil menyeberang sungai Yordan dengan menaati perintah dari Tuhan Allah lewat Yosua. Nah, jadi dorang berhasil karena dorang taat. Yosua berhasil membawa bangsa Israel pun menyeberang sungai Yordan karena dia taat. Musa taat, Yosua taat. Mereka diberkati. Nah, jadi torang semua pun yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang hari ini Lia itu cerita di video tadi, akan selalu diberkati Tuhan kalau torang taat. Sama dengan kalau di rumah, kalau torang taat mama dan papa, ikuti apa dompe perintah, pasti apa torang meminta, dorang berusaha kasih Kang. Itu mama papa. Tapi ini Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Apapun yang torang minta pada dia, apapun yang torang harapkan, kalau torang memang taat apa yang Tuhan perintah, pasti Tuhan akan kasih pada orang sesuai dengan waktunya Tuhan. Tempo apa Tuhan mau kasih cuma Tuhan yang paling tahu. Torang perlu. Jadi sekarang yang torang mesti lakukan cuma satu, taat kepada firman Tuhan. Torang bercerita selesai pagi hari ini dan ada ayat hafalan untuk torang semua. Untuk hari ini mari torang baca sama-sama dalam kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Sekian cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi pada cerita minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik, orang sudah dengar tuh cerita tadi, orang sudah baca Alkitab. Tentang siapa kota itu cerita tadi? Ya, tentang Yosua. Dan harap setelah adik-adik membaca Alkitab dan mendengar cerita, adik-adik bisa menjadi seperti Yosua zaman now. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan menyertai Yosua melewati sungai, Tuhan juga akan menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada, karena Tuhan menyertai, mengasihi kita. Nah, sekarang Ici undang adik-adik semua berdiri, kembali kita mengangkat pujian, Tuhan sayang aku. Hatiku senang
senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Kemana kau pergi, Tuhan menjagamu. Di mana kau ada, Tuhan menyertaimu. Tak pernah Tuhanmu tinggalkan kau sendiri, karena Tuhan sayang kamu. Aku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Karena Tuhan sayang. Adik-adik, sekarang Tora akan memberikan persembahan. Diharap kalau itu doi yang mama ada kasih, jangan kuca-kuca. Tora bikin bagus-bagus, atau Tora lipat bagus-bagus, dan Tora berikan persembahan. Dan satu lagi, Tora harus berikan persembahan dengan penuh sukacita, jangan terpaksa. Nah sekarang adik, Tora akan berikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang, sayang, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang, sayang, sayang semua. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, ini ada video kiriman dari teman-teman dan kita akan menyaksikan bersama-sama. Tapi untuk adik-adik yang lain, jangan lupa ya, Torang kirim juga video seperti ini.
Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemini, sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gamin. Adik-adik, tadi torang saksikan sampai video kiriman dari teman-teman. Sekarang torang akan berdoa, dan doa ini akan dibacakan oleh Inci Lisha dari Wu. Dan kembali Inci harap minta adik-adik untuk duduk dengan manis. Kita akan menyanyi Ingat Berdoa. Tempat yang paling aman hanya di dalam Tuhan. Saat yang paling indah ya di dalam doa. Waktu bermain ingat berdoa. Waktu belajar ku ingat doa. Dalam sukaku, di dalam susahku, ku ingat selalu
Torang semua berdoa penutup, kunci tangan sama tutup mata, mari torang berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion Ranomut. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur, kami boleh beribadah sampai saat ini walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap percaya dimanapun kami beribadah, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk senantiasa boleh taat, boleh setia, menjalankan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Setia melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun masih kecil. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran setiap nasihat dan perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami semua. Tuhan sayang kepada kami yang di kolom 1 sampai dengan kolom 31. Kami rindu, kami berdoa buat teman-teman kami, buat engku kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, biar pemulihan dari Tuhan menjadi bagian mereka dan sukacita dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami bersyukur di hari ini kami semua boleh beri persembahan. Biar apa yang kami beri diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan dan boleh terpakai untuk pekerjaan pelayanan di muka bumi ini. Terpuji Engkau Bapa di surga yang senantiasa menyertai, yang senantiasa mengasihi kami semua. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berterima kasih untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jaga, Tuhan berkati mama dan papa kami. Beri mereka sehat kuat agar mereka boleh mendidik, boleh mengarahkan kami untuk senantiasa menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami berdoa buat para pendeta, buat para pelayan khusus, setiap anggota jemaat Gemim Sion Ranomut, biar Tuhan melingkupi kami semua dengan kasih yang daripadamu. Kami diberi sehat kuat, kami diberi kekuatan, kemampuan. Beri kami semua sukacita apapun keadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus tetap sertai kami, tetap lindungi kami dalam masa kami beribadah walaupun masih di rumah di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus lebih hebat dari apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus jika kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai dan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari Encik mengajak adik-adik untuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita di ibadah pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Komisi KPDP dan tim doa yang tetap setia menopang kita dalam doa, dalam ibadah setiap minggu, juga ibadah di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim multimedia, Kak Melki, juga Kak Obi yang tetap setia. Dan terima kasih kepada Encik Tisha Dariwu yang sudah makan firman di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ito Salindo yang tetap setia. Dan terima kasih juga kepada keluarga pemilik TV kabel yang memfasilitasi kita sehingga kita bisa beribadah dan bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan adik-adik, minggu depan kita masih akan beribadah seperti pada saat ini, dan adik bisa menyaksikan dari TV kabel atau dari Tua Gereja, juga dari channel YouTube King Kids ASM Jasira. Adik-adik, tetap semangat, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita berjumpa minggu depan. Encik undang semua berdiri, kembali kita angkat pujian. Tuhan Allah sajalah yang menghibur.
Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita, ayo memuji Dia. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita, ayo memuji Dia. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Berseru kepada Yesus.